إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillahilladzi ja'alana lanal islam madinah wa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah wal qur'ana qaidan wa dalila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ala izza wa jalalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tarabba'a imaman wa za'imah. Allahumma salli wa sallim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadur Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi musliman wa muti'am. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah, alhamdulillah pada siang hari ini kita banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat seiring salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua umatnya yang insya Allah kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai seorang khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib dan pada umumnya untuk jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Marilah kita terus-menerus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita hidup di zaman di mana media sosial menjadi faktor yang sangat besar mempengaruhi kehidupan masyarakat. Isu apapun yang terjadi di masyarakat selalu menjadi perbincangan yang sengit di dunia maya melalui media sosial. Pada gilirannya, interaksi antar masyarakat di dunia nyata juga sangat dipengaruhi dengan interaksi mereka di dunia maya. Di media sosial, siapapun bisa berbicara dan menyampaikan pendapatnya tanpa memandang apakah dia mempunyai gelar akademik atau tidak, tanpa melihat apakah dia mempunyai otoritas dan kredibilitas untuk berbicara dalam masalah tersebut atau tidak. Semua orang bebas menyampaikan ide, gagasan, dan pikirannya masing-masing. Dari satu sisi, hal ini merupakan perkembangan yang baik dan kemajuan dalam bidang hak asasi manusia. Di antara di mana setiap orang mempunyai peluang yang sama untuk mengaktualisasikan dirinya tanpa ada sekat-sekat birokrasi, status sosial, jabatan dan sejenisnya. Tapi dari sisi yang lain, tidak dapat kita pungkiri bahwa ada dampak negatif yang cukup besar dari fenomena ini, yaitu menjadi kaburnya batas yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Bahkan seringkali kebenaran dianggap kebatilan dan kebatilan dipromosikan sebagai kebenaran. Karena hukum yang berlaku di media sosial adalah siapa yang paling mampu mengangkat opini
dan meraih sebanyak-banyaknya dukungan akan menjadi pihak yang dianggap benar, atau minimal disangka sebagai sebuah kebenaran oleh orang-orang yang awam dan tidak mempunyai pemahaman yang dalam masalah yang diperbincangkan. Jamaah masyiral muslimin rahimakumullah, barangkali inilah yang pernah diprediksi oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at yusaddaku fihal kadhib wa yukazzabu fihal shadiq wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin wa yantiku fihar ruwaibidah qila wa marruwaibidah qala ar-rajul tafihu fi amril ammah. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang yang jujur malah didustakan. Pengkhianat dipercaya, sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu Ruwaibidah berbicara. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan Ruwaibidah? Beliau menjawab, orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam situasi dan kondisi zaman yang seperti ini, maka seorang muslim ada hal-hal yang harus kita perkuat dalam kaitannya dengan status kita sebagai seorang muslim. Paling minimal ada dua hal yang harus kita lakukan bagaimana menjadi muslim yang kuat pendirian. Yang pertama, kita dituntut untuk menjadi seorang muslim yang lebih cerdas, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh isu yang ditebar berbagai pihak. Kita harus menjadi muslim yang lebih memahami agama kita, yang kita yakini sebagai sumber aturan yang menata hidup kita. Dan tidak ada jalan untuk meraih hal itu kecuali terus-menerus kita melajari agama ini dengan baik. Terus memperdalam dan menguatkan keislaman kita dengan belajar kepada guru-guru yang kita percayai, yang kita yakini. Dengan rajin menghadiri majelis-majelis ilmu, diskusi-diskusi ilmu pengetahuan, baik secara daring maupun secara luring. Dengan itu semua kita akan mendapatkan modal yang besar untuk menjalani kehidupan kita dengan penuh pendirian. Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan menjadi seorang yang baik, maka Allah akan jadikan ia orang yang memahami agama. Muttafaqun alaih. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa pemahaman yang dalam terhadap agama akan mampu menjadikan seorang muslim menjadi baik. Ia menjadi baik karena setiap ucapan dan tindakannya selalu berdasarkan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak mudah ditipu dan dibuat ragu-ragu karena ia mempunyai pegangan berupa Al-Quran dan sunnah Rasul yang menjadi rujukan dalam setiap permasalahan yang dihadapinya. Pada gilirannya, ia akan mempunyai pendirian yang kuat dan tidak asal mengikuti. Ini sesuai dengan nasihat Rasulullah kepada setiap muslim. Beliau melarang kita menjadi orang yang ikut-ikutan. Artinya apa? Kita dituntut untuk selalu mempunyai pendirian yang kuat dan bisa mempertahankan idealisme yang kita yakini. Rasulullah SAW bersabda, "La takunu imma'atan takulu na in ahsanan nas ahsanna wa in dhalamu dhalamna walakin wattinu anfusakum." Janganlah kalian menjadi orang yang ikut-ikutan, yaitu mereka yang berkata, jika orang-orang berbuat baik, maka kami ikut berbuat baik. Jika mereka zolim, maka kami juga akan menzolimi mereka. Tapi teguhkan diri kalian.
Hadis riwayat At-Tirmizi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, sebagai seorang muslim, maka sudah seharusnya kita menjadikan syariat Islam sebagai barometer untuk menilai segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita. Kita menilai sesuatu itu baik jika Allah dan Rasul-Nya menganggapnya baik. Dan sebaliknya, kita menilai sesuatu itu buruk jika itu dianggap buruk oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahkan seandainya seluruh dunia menganggap suatu hal sebagai kebaikan, tapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggapnya sebagai keburukan, maka kita tetap akan katakan bahwa itu adalah buruk. Sebagai contoh, di tengah masyarakat kita saat ini, jika saat ini manusia selalu memuja-muja harta dan kekayaan serta memamerkan di media-media sosial, sebagai seorang muslim kita mempunyai sikap yang jelas bahwa harta bagi manusia bukanlah penentu statusnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang dinilai baik oleh Allah bukan karena puluhan mobil mewah yang dimilikinya, bukan juga karena miliaran uang yang dikumpulkannya, tidak juga karena kepemilikannya terhadap berbagai perusahaan yang beromset triliunan rupiah. Nilai manusia di sisi Allah hanyalah karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Demikian juga ketika orang-orang memuja paras dan rupa cantik dan tampan dan berlomba-lomba untuk memiliki penampilan yang sempurna hingga melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat dengan merubah ciptaan Allah melalui operasi plastik. Kita sebagai seorang muslim juga mempunyai pandangan yang jelas tentang hal ini, bahwa kita tidak akan masuk surga karena hanya penampilan kita, bahwa Allah Ta'ala tidak melihat kecantikan yang tampak dari luar, tapi Allah melihat apa yang ada dalam hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ilal ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik dan rupa kalian, tapi melihat kepada hati kalian. Hadis riwayat Muslim. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, Rasulullah mengajarkan kepada kita agar tidak menilai seseorang dari paras dan rupanya, karena bisa jadi secara fisik ia tidak sempurna, akan tetapi sebagai seorang hamba yang bertakwa ia sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, mungkin seseorang tampak luar biasa dengan penampilannya, namun di sisi Allah ia tidak ada nilainya sama sekali. Dalam sebuah hadis diceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk naik ke atas sebuah pohon dan mengambilkan sesuatu untuk beliau. Para sahabat kemudian melihat betis Abdullah bin Mas'ud yang sangat kecil. Mereka pun menertawakannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang membuat kalian tertawa? Demi Allah, sungguh kakinya dalam timbangan Allah lebih berat dari gunung Uhud. Hadis riwayat Ibnu Abi. Demikianlah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menilai sesuatu dari kacamata Allah, bukan dari kacamata kebanyakan orang. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita semua lebih memahami kembali ajaran Islam. Mari lebih bersemangat untuk menjadi muslim yang paham dengan ajaran yang dianutnya. Mari terus rajin mendatangi majelis ilmu dan belajar tentang hukum-hukum Islam dan syariat-syariat Islam.
Dan sesudahnya, mari kita jadikan Islam kita sebagai panduan dalam menilai dan memutuskan setiap masalah kehidupan kita. Marilah kita terus menata hidup kita dengan keimanan dan ketakwaan, dan terus kita implementasikan dalam menjalani kehidupan menggunakan logika akal sehat kita. Mudah-mudahan hidup kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, khatib ingin menyimpulkan apa yang khatib sampaikan di khutbah yang pertama. Yang pertama, marilah kita tidak mudah tergoda dengan apa-apa yang terjadi di media sosial sekarang. Karena apa? Karena itu semua akan membuat kehidupan kita semakin tidak terarah. Karena kita tidak tahu berita yang datang dari orang yang benar atau dari orang yang keliru. Maka dari itu marilah kita terus-terus dengan bermodal yang pertama kita pelajari dasar-dasar ilmu agama kita. Yang kedua, mari terus-menerus kita belajar ilmu pengetahuan yang berkembang di sekitar kita. Dengan itu semua kita akan memahami apa yang terjadi di sekitar kita, dan kita kembalikan untuk memutuskannya dalam permasalahan kehidupan kita dengan perintah-perintah agama Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rahman ya Rabbana ya Rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li abaina wa li ummahatina wa li aqribaina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Wassalam. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.